Selamat datang di channel YouTube aku. Dalam video kali ini aku akan membagikan kepada teman-teman terkait penjelasan mengenai bisa atau tidaknya teman-teman mendaftar S2 dengan program yang berbeda dengan latar belakang teman-teman saat berkuliah di sarjana ataupun pendidikan sarjana. Video ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang atau akan mendaftar di program S2 yang berbeda dengan program teman-teman saat sarjana. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Teman-teman yang ingin mendaftar S2 dengan program studi yang berbeda ketika teman-teman sarjana, teman-teman tidak perlu khawatir karena banyak kasus mereka lulus baik program S2 maupun program beasiswa yang memang berbeda dengan pendidikan mereka saat sarjana. Dalam hal ini, sebenarnya program studi S2 memandang aplikasi pendaftaran teman-teman dari segi kegiatan teman-teman dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, sebenarnya tidak memandang program studi teman-teman ketika sarjana. Ada 3 penjelasan ya, mengenai cara pandang program studi S2 melihat ataupun menilai aplikasi pendaftaran teman-teman. Yang pertama, ketika teman-teman saat ini sedang studi sarjana, kemudian penelitian teman-teman berkaitan dengan topik program studi S2. Misalnya, teman-teman saat ini sedang berada di program studi ataupun sedang belajar fisika di jurusan fisika. Namun, penelitian teman-teman adalah mengenai fisika material. Nah, ketika teman-teman mendaftar S2 langsung setelah lulus sarjana, maka teman-teman bisa saja mendaftar di program Material Science atau Material Science and Engineering. Ini tidak akan menjadi masalah karena memang latar belakang teman-teman berkaitan dengan hal itu. Kasus kedua adalah ketika teman-teman saat ini bekerja di suatu instansi pemerintah dalam bidang data science, namun latar belakang pendidikan sarjana teman-teman bukanlah data science, melainkan matematika. Dalam hal ini, teman-teman bisa saja mendaftar program S2 di jurusan data science, bukan lagi matematika, karena program studi S2 akan memandang kualifikasi pendidikan teman-teman berdasarkan pengalaman terakhir teman-teman ataupun aktivitas teman-teman berkaitan di bidang apa di beberapa tahun terakhir. Nah, dalam hal ini karena si A kasusnya adalah atau bekerja di bidang data science, maka beliau bisa-bisa saja untuk mendaftar data science ataupun matematika dalam program studi S2-nya. Kasus ketiga adalah ketika teman-teman sudah lama lulus kuliah sarjana, kemudian setelah lulus memang bekerja di suatu pemerintahan ataupun suatu perusahaan dan pengalaman kerja teman-teman sudah sangat banyak, durasinya sudah sangat lama, dan saat ini teman-teman sedang menduduki sebuah posisi petinggi ataupun manajerial di suatu perusahaan. Maka dalam hal ini teman-teman bisa saja mendaftar di program studi S2 dengan jurusan Master of Business Administration atau MBA. Meskipun pada saat S1 teman-teman sedang duduk di program yang sama sekali tidak berkaitan dengan Business Administration, administrasi bisnis, seperti fisika, kemudian biologi, maka teman-teman bisa saja mendaftar Business Administration dalam kasus ketiga ini. Nah, dalam hal ini, program studi tujuan S2 teman-teman akan memandang terkait pengalaman kerja teman-teman, kemudian aktivitas beberapa tahun terakhir teman-teman. Oleh karena itu, inilah ketiga penilaian ataupun kriteria yang menjadi acuan program studi S2 bagi kualifikasi ataupun latar belakang sarjana teman-teman. Jadi pada intinya, teman-teman tidak perlu khawatir mengenai hal ini, dan bisa saja teman-teman mendaftar di program studi S2
yang berbeda dengan program studi teman-teman saat sarjana. Jadi hal ini tidak akan menjadi masalah. Kemudian, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan sampai jumpa di videoku berikutnya.